Om Awigana-mastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha, Om Anobadrah Kratawayantu Wiswata, Om Swastiastu. Baik, peserta didik SMA SMK, khususnya peserta didik SMK Negeri 1 Negara, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memaparkan materi tentang keluarga Sukinah. Adapun KIKD materi keluarga Sukinah meliputi KI 1 sikap spiritual dengan KD menghayati 5 pilar keluarga Sukinah untuk menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan damai. Dan kemudian KI 2 sikap sosial dengan KD mengamalkan 5 pilar keluarga Sukinah menuju keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan damai. Dan adapun KI 3 yaitu KI pengetahuan dengan KD menerapkan perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sukinah. Dan KI 4, KI keterampilan dengan KD menyajikan perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sukinah. Adapun indikator yang diturunkan dari KD tersebut, Pak jadikan sebagai tujuan pembelajaran, yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian wiwaha, menjelaskan tujuan wiwaha, menjelaskan sistem pawiwahan, menjelaskan syarat sah pawiwahan, menjelaskan pengertian keluarga Sukinah, menjelaskan tolak ukur keluarga Sukinah, menjelaskan 5 pilar keluarga Sukinah, menjelaskan kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga, menjelaskan pahala bagi anak yang suputra, menemukan perilaku yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keluarga Sukinah, dan yang terakhir menunjukkan kontribusi anak suputra dalam membina keharmonisan keluarga sebagai salah satu cara menciptakan keluarga Sukinah. Jika berbicara masalah keluarga Sukinah, sudah pasti membentuk sebuah keluarga itu berada pada catur asrama tingkatan yang kedua, yaitu pada grehasta asrama. Sebuah keluarga selalu akan diawali oleh wiwaha, dan pasti akan muncul di dalam benak kita, apa itu wiwaha, apa itu keluarga Sukinah, dan bagaimana cara mewujudkan keluarga Sukinah. Kita mulai dari pengertian wiwaha. Wiwaha secara sederhana berarti perkawinan. Perkawinan adalah masa berumah tangga, atau dalam agama Hindu dikenal sebagai grehasta asrama. Dan di dalam Dharma Negara, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1. Adapun tujuan dari wiwaha adalah yang pertama membentuk keluarga yang bahagia, lahir dan batin, sejahtera dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, melahirkan keturunan suputra untuk menyeberangkan leluhur dari neraka menuju surga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani berlandaskan dharma. Yang keempat, membina rumah tangga dan bermasyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan pancayatnya. Adapun sistem pawiwahan ini termuat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 3 sloka 21. Brahma Daiwastat Haiwarsyah Prapaja Yastata Surah Gandarwa Raksasa Caiwa Paisa Casca Astamo Dharma. Yang terjemahannya, adapun sistem perkawinan itu ialah Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandarwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha. Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pria yang ahli Weda atau Brahmana dan berperilaku baik
dan setelah menghormati atau dengan menghadiahi permata kepada Brahmana yang diundang sendiri oleh pihak wanita atau ayah si wanita. Daiwa Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang telah berjasa melaksanakan upacara. Kemudian Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari calon mempelai laki-laki. Selanjutnya Prajapati Wiwaha adalah perkawinan yang terlaksana karena pemberian seorang anak perempuan kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Berikutnya Asura Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi di mana setelah pengantin pria memberikan emas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita dan ayahnya menerima hal tersebut. Gandharwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan suka sama suka antara seorang wanita dengan seorang pria. Kemudian Raksasa Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis dengan cara kekerasan. Dan yang terakhir, Paisaca Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau mabuk. Untuk Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha, hal ini dilarang untuk kita lakukan karena bertentangan dengan dharma agama dan dharma negara. Kemudian, di dalam tradisi agama Hindu di Bali, ada 4 sistem perkawinan, yaitu sistem memadik atau meminang, sistem ngerorod atau ngerangkat, sistem nyentano atau nyeburin, dan sistem melegandang. Sistem memadik atau meminang adalah pihak calon suami serta keluarganya datang ke rumah calon istrinya, dan sistem ini dipandang sebagai sistem yang paling mulia. Kemudian yang kedua, sistem ngerorot atau ngerangkat adalah bentuk perkawinan atas dasar cinta sama cinta kedua mempelai yang sudah cukup umur atau lebih familiar dengan kita kenal sebagai kawin lari. Kemudian sistem nyentano atau nyeburin adalah sistem perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum, di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa dan calon laki-laki berstatus sebagai perdana. Kemudian yang keempat, sistem melegandang adalah bentuk perkawinan secara paksa yang tidak didasari atas cinta sama cinta. Untuk sistem perkawinan yang keempat ini sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan dharma agama dan dharma negara. Kemudian tata urutan perkawinan dalam agama Hindu di Bali. Yang pertama adalah penyambutan kedua mempelai, kemudian Mabiyokala, ketiga pejati atau pesaksian. Adapun sarana atau upakara yang digunakan, yang pertama banten pemapag, segahan, dan tumpang dandanan, banten pesaksi, prasdaksina, dan ajuman, banten untuk mempelai terdiri dari biyokala, banten kurenan, dan pengulap pengambean. Syarat sah suatu pawiwahan. Yang pertama, suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Untuk mengesahkan perkawinan, menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau rohaniawan dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Selanjutnya, suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu atau agama yang sama. Kemudian, berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara biyokala atau upacara mabiyokaunan sebagai rangkaian upacara wiwaha. Lanjut, calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Kemudian tidak ada kelainan pada calon mempelai seperti tidak banci, tidak pernah haid, dan tidak mengalami gangguan jiwa. Calon mempelai cukup umur untuk pria berumur 21 tahun dan wanita berumur 18 tahun. Kemudian calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau sapinda.
Pengertian keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah terdiri dari dua kata, keluarga dan Sukinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari kata kula dan warga. Kula berarti abdi atau hamba, dan warga berarti jalinan atau ikatan pengabdian. Sedangkan Sukinah memiliki arti atau pengertian bahagia dan sejahtera. Sejahtera berarti terpenuhi segala kebutuhan lahir, yaitu meliputi boga, upaboga, dan pariboga. Kemudian bahagia adalah terpenuhi kebutuhan batin, meliputi cinta, kasih sayang, perhatian, dan harmonisnya sebuah hubungan. Baik, secara sederhana, keluarga Sukinah dapat kita artikan sebagai keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dan secara lebih lengkap, keluarga Sukinah dapat diartikan sebagai keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana berkecukupan, serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan swadharma kewajiban masing-masing. Dalam pandangan Hindu, ada beberapa sebutan untuk keluarga, yaitu keluarga inti atau batih adalah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada gotra, adalah sebuah bentuk ikatan kekeluargaan yang timbul secara turun-temurun yang mempunyai sifat lebih luas. Yang ketiga yaitu prawara adalah ikatan kekeluargaan yang tumbuh karena adanya ikatan perguruan yang bersifat rohani. Tolak ukur sebuah keluarga dikatakan keluarga Sukinah adalah di dalam keluarga tersebut memiliki 1 kecintaan, 2 kegembiraan, 3 kepuasan, 4 kedamaian, dan 5 ketentraman. Dan 5 pilar keluarga Sukinah adalah penyederhanaan dari 5 tolak ukur tadi dengan mengambil 3 dari kepuasan ditambahkan dengan kedamaian dan ketentraman. Pedoman 5 pilar keluarga Sukinah ini terdapat dalam kitab Manawadharma Sastra bab 9 sloka 102. Tata nityam yateyatam stripum sau tu krita kriyau yata nabi caretam tau wiyukta witaretaram. Adapun terjemahannya, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. 5 pilar keluarga Sukinah itu meliputi 1. Bersyukur dengan harta yang diperoleh sesuai dharma. 2. Bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan dalam rumah tangga. 3. Bersyukur dengan istri atau suami sendiri. 4. Menegakkan kedamaian. Dan 5. Ketentraman. Kemudian kita lanjutkan kepada materi kewajiban suami, istri, dan anak. Adapun swadharma suami, yaitu meliputi wajib melindungi istri dan anak-anaknya. 2. Wajib menghargai dan menghormati istri. 3. Wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. 4. Wajib memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan keagamaan. Setelah seorang suami menjadi ayah, adapun swadharma sebagai seorang ayah terdapat dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 242, yaitu Anadata adalah seorang ayah harus mampu memberikan makan. Kemudian Pranadata adalah seorang ayah harus mampu membangun jiwa si anak. Dan Sarikerta, yaitu seorang ayah harus mampu mengupayakan kesehatan jasmani anak. Adapun juga terdapat dalam kitab Niti Sastra bab 8 sloka 3 yang memuat sebagai swadharma sang ayah dengan sebutan Pancawida, yaitu matulung urip rikalaning baya, menyelamatkan keluarga pada saat bahaya. Nityo maweh bino ajana, selalu mengusahakan makanan sehat. Mangupadhyaya, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Ania gaskara, menyucikan anak atau membina mental spiritual anak. Dan yang terakhir, sangamatuaken, sebagai penyebab lahirnya sang anak. Kemudian, swadharma seorang istri
Yang pertama, memenuhi doa dan harapan orang tua. Kedua, memenuhi harapan suami. Ketiga, sebagai ibu rumah tangga. Keempat, sebagai penyelenggara agama. Ketika seorang istri sudah menjadi seorang ibu, adapun swadharma seorang ibu akan dijelaskan sebagai berikut. Genetika seorang anak dominan ditentukan oleh gen ibunya. Setelah anak lahir, perkembangan sang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ibu bersama-sama dengan ayah, yaitu ayah setelah selesai mencari nafkah, diharapkan mendidik anak sesuai dengan kitab Niti Sastra bab 4 sloka 20. Tingkahing sutace saneka kadi raja tanayu, risedeng 5 tahun, sabte ang warse waruh hulun 10 tahun, ike wuruken ring aksara, yapuan soda sewarse, tulio ware mitra tina hetahe, dente midana, yen wus putra suputra tingga halana, solahike wurukan ing nayeng gitu. Adapun terjemahannya, anak yang sedang berumur 5 tahun hendaknya diperlakukan seperti anak raja. Jika sudah berumur 7 tahun, dilatih supaya suka menurut. Jika sudah 10 tahun, diajari membaca. Jika sudah 16 tahun, diperlakukan sebagai sahabat. Kalau kita mau menunjukkan kesalahannya, harus berhati-hati sekali. Jika ia sudah beranak, diamati-amati saja tingkahnya. Kalau hendak memberi pelajaran kepadanya, cukup dengan gerak dan alamat. Dan untuk memahami lebih detail tentang cara mendidik anak, silahkan lihat tabel berikut. Kemudian kewajiban seorang anak. Sebelum itu kita harus pahami pengertian tentang anak atau putra. Anak atau putra adalah aset bagi orang tua dan leluhur. Terlebih lagi, anak yang merupakan keturunan adalah kelanjutan dari kehidupan atau eksistensi keluarga. Anak dalam bahasa Kawi disebut putra. Put berarti neraka dan ra berarti menyelamatkan. Jadi putra artinya yang menyelamatkan roh leluhur dari neraka menuju surga. Adapun swadharma seorang anak terhadap orang tua meliputi bakti dan taat kepada orang tua, guru dan orang yang lebih tua. Membiasakan mengoreksi diri agar perbuatan sejalan dengan dharma agama dan dharma negara. Kemudian membiasakan diri melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan melakukan bakti sosial. Setelah kita melaksanakan swadharma sebagai anak suputra, pahala yang kita dapatkan sebagai anak suputra ada 4, yaitu kirti, mendapatkan pujian, ayuse, sehat dan berumur panjang, bale, mempunyai kekuatan dan tangguh, dan yang terakhir yase, peninggalan jasa baik. Perilaku menciptakan keluarga sukinah. Hal ini penting kita pahami, kita bahas dari awal, dari wiwaha atau perkawinan. Wiwaha atau perkawinan merupakan awal untuk membentuk sebuah keluarga. Wiwaha harus didasari rasa saling mencintai, saling percaya, saling memberi, saling menerima, saling bertanggung jawab, serta saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan berpisah. Kemudian secara bersama-sama, pasangan suami istri mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam keluarga kecil. Keluarga besar yaitu keluarga kedua belah pihak, dan akhirnya mampu berimbas kepada lingkungan masyarakat. Perilaku menciptakan keluarga sukinah ini secara nyata dapat kita lihat dan kita terapkan melalui 5 tolak ukur maupun 5 pilar keluarga sukinah yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian peran anak suputra dalam membina keharmonisan keluarga. Seorang anak yang suputra memiliki pengetahuan rohani, bijaksana, dan menyejukkan. Hal tersebut akan memberi kebahagiaan kepada keluarga dan masyarakat. Anak yang suputra juga merupakan kekayaan yang tak ternilai karena dapat berperan menyelamatkan orang tua di dunia dan di akhirat.
Jadi perannya anak Suputra ini ada dua. Ketika di dunia yang berkaitan dengan kehidupan di duniawi, anak Suputra akan memberikan penghiburan kepada orang tuanya, ya, karena bahagia itu merupakan dasar dan tujuan dari keharmonisan sebuah keluarga. Dan di akhirat, anak yang Suputra ini dapat memberikan doa kepada arwah atau roh leluhur sehingga dapat menyelamatkan roh leluhur dari neraka menuju surga. Baik, demikian materi keluarga Sukinah yang dapat Bapak paparkan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf dan Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Dewa Suksemo Paramo Acintya Yanama Swaha. Sarwo Karyo Prasidantam. Om Santi Santi Santi.